Di awal film diperlihatkan seorang gadis yang sedang menumpang mandi di kolam renang rumah kosong. Dia adalah Nola, seorang remaja di bawah umur. Dia hidup bersama ayahnya yang bernama Clint, yang pekerjaannya adalah serabutan seperti memperbaiki pipa, keran, saklar, dan lain sebagainya. Setelah itu, Clint bergegas mengajak Nola untuk melanjutkan petualangannya. Mereka terus berjalan kemanapun mereka suka. Ayahnya mengatakan bahwa hidup di rumah bukan sesuatu yang enak karena hanya melakukan aktivitas monoton yang membosankan dan tak memiliki seni, sedangkan kita memiliki kebebasan. Untuk mengurangi kebosanan, ayahnya sering mengajak Nola nonton film di bioskop di berbagai kota yang mereka singgahi. Namun, mereka tak pernah selesai agar mereka tidak membayar tiket alias menonton film secara gratis. Dalam film yang mereka tonton, tentu menampilkan kisah keluarga yang utuh dan tinggal di dalam rumah. Sebagai seorang anak, tentu membuat Nola iri dengan apa yang ada di film. Terlebih lagi, ketika sehabis nonton, mereka melihat beberapa remaja yang bercengkrama dengan teman-temannya, serta mereka juga memiliki handphone dan fasilitas lainnya. Ayahnya mencoba meyakinkan Nola bahwa itu tidak menyenangkan dan berusaha menghiburnya. Seperti biasa, mereka kembali pergi berkelana, menyusuri jalanan aspal yang panjang, sampai mereka berhenti di pinggir danau untuk beristirahat. Di tempat itu, mereka kemudian bertemu dengan beberapa orang dari komunitas fun yang sedang berkemah. Walaupun baru pertama kali bertemu, mereka langsung akrab satu sama lain. Dalam malam yang penuh suasana kekeluargaan itu, Clint mengatakan jika ia adalah penjelajah. Clint juga mengatakan jika dulunya ia memiliki bar yang bernama Mercury Bar. Pagi harinya, mereka kembali berpetualang. Kali ini, mereka memiliki tujuan, yakni ke New Orleans, sesuai dengan yang diinginkan oleh Nola. Namun, ketika di tengah perjalanan, Clint atau ayah Nola meninggal dunia akibat serangan jantung. Sepeninggal ayahnya, Nola kini tinggal sebatang kara. Ia awalnya akan ditempatkan di rumah singgah milik pemerintah. Tetapi, ia lebih memilih pergi melanjutkan perjalanan untuk menyusuri jalan dan tentunya sambil mencari keberadaan ibunya. Tapi, ia tak tahu di mana ibunya dan hanya tahu ibunya bernama Cheryl tanpa tahu nama lengkapnya. Dalam perjalanan, Nola kemudian berhenti untuk mendonasikan barang-barang milik ayahnya pada kotak donasi yang ada di pinggir jalan. Setelah semua barang dimasukkan, Nola menangis karena teringat ayahnya sambil memukul kotak donasi tersebut dan ingin mengambil kembali barangnya, tetapi telah terkunci. Malam harinya, Nola sampai di sebuah SPBU untuk mengisi bensin dan juga membeli makanan. Di toko makanan, kelakuan buruk Nola kembali kambuh. Ia semula akan mencuri hotdog, tapi kemudian ia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang baik hati dan membelikan semua hotdog yang tersisa di toko itu untuk Nola. Ibu itu juga mengundang Nola untuk datang ke gereja pada hari Minggu, karena di sana ada acara masak-masak di gereja kota dan ia mengharapkan kalau Nola bisa datang. Nola kemudian istirahat di parkiran. Namun, ia diusir karena dirasa tidak aman kalau ia tidur di parkiran sendirian. Nola pun melanjutkan perjalanan sampai ia menemukan rumah kosong untuk tempat ia menginap. Keesokan harinya, Nola mencoba menawarkan jasa atau bantuan kepada orang-orang agar ia mendapatkan uang. Namun, tak ada satupun orang yang bersedia dibantu olehnya, sampai akhirnya ia menemukan uang beberapa puluh dolar yang ada di laci dan bisa untuk membeli makanan. Pada suatu pagi, Nola terbangun dari tidurnya karena terdengar suara gaduh. Ternyata di luar ada sekumpulan anak berandalan yang sedang main skateboard di bekas kolam renang. Tanpa disengaja, ada anak yang melihat keberadaan Nola di dalam rumah. Mereka lalu mengejar Nola ke dalam rumah. Tapi setelah tahu Nola anak jalanan dan tunawisma, mereka malah tidak berbuat macam-macam kepada Nola. Bahkan mereka mengajak Nola untuk gabung dengan mereka.
Hal ini karena Nola dianggap senasib dengan mereka yang menganggap di jalan atau di luar rumah jauh lebih baik dibanding di dalam rumah. Beberapa hari setelah tinggal di rumah kosong tersebut, Nola memutuskan melanjutkan perjalanannya. Namun di jalan ia kehabisan bensin. Kemudian ia berjalan untuk mencari sesuatu sampai akhirnya ia melihat orang yang sedang camping. Malam harinya, Nola mencoba mencuri bensin dari mobil orang yang sedang camping dengan cara menyedot selang bensin. Namun naas, sebelum ia mendapatkan bensin, ia keburu ketahuan oleh pemilik mobil. Tapi untungnya pemilik itu tidak memarahi Nola, malah ia menasihati Nola agar jangan merugikan orang yang tak bersalah dan berusaha hidup jujur. Keesokan harinya, Nola mengunjungi gereja kota dan bertemu dengan ibu-ibu baik hati yang tempo hari membantunya. Ia kemudian mengajak Nola ke rumahnya. Di rumah ibu tersebut, Nola bertemu dengan banyak anak jalanan yang juga dirawat oleh sang ibu baik hati. Karena Nola sudah lama tinggal di jalanan dan pendidikan yang kurang, Nola kurang tahu mengenai sopan santun dan adab di dalam rumah, seperti adab makan, duduk, dan lainnya. Nola juga menjemur celana dalam di lampu kristal di atas meja makan. Hal itu tentu membuat ibu baik hati itu heran. Hal yang lebih parah lagi adalah Nola mengajari anak kecil yang ada di rumah itu menyetir mobil. Tindakan itu membuat sang ibu marah pada Nola. Nola kemudian merasa tidak nyaman tinggal di rumah dengan banyak aturan, adab, dan sopan santun yang harus dipatuhi. Karena hal itu sangat bertentangan dengan kehidupan Nola di jalan. Oleh karena itu, Nola memutuskan untuk pamit dari rumah itu. Nola selanjutnya melanjutkan perjalanan ke New Orleans. Setelah memasuki perbatasan New Orleans, tiba-tiba mobilnya mogok. Ia kemudian berjalan untuk mencari bengkel. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah bengkel dan meminta si pemilik bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Namun, Nola tak memiliki uang. Di sini Nola kembali bertemu dengan orang baik. Walaupun bertampang sangar dan menakutkan, tapi sang pemilik bengkel merupakan orang baik. Ia mau membantu Nola dengan bayaran tenaga Nola bekerja membantu di bengkel itu. Di bengkel itu, Nola bertemu dengan seorang gadis yang setiap hari nongkrong di depan bengkel. Ia bernama Blue dan ia adalah korban KDRT. Ia kerap dipukuli oleh ayahnya. Nola kemudian bersahabat dengan Blue. Mereka juga saling sharing di antara keduanya. Setelah 1 bulan ia bekerja di bengkel, mobilnya selesai diperbaiki dan utang biaya perbaikan pun lunas. Nola kemudian kembali menyusuri jalan untuk mencari ibunya. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah kafe. Di kafe itu, Nola merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dan benar saja, ternyata pemilik kafe itu adalah Cheryl atau ibunya Nola. Kafe itu kemudian jadi saksi pertemuan antara ibu dan anak yang lama terpisahkan. Dan mereka pun berpelukan dan menangis haru. Cheryl kemudian mengajak Nola ke rumah. Baru beberapa hari Nola tinggal dengan ibunya, ibunya mengalami permasalahan finansial. Sebagai anak, Nola selanjutnya menawarkan untuk menjual mobil van kesayangannya yang bernama The Hulk untuk mengatasi masalah ibunya. Van itu kemudian laku dengan harga yang cukup lumayan. Lalu, Nola mengajak Cheryl untuk bicara berdua. Dalam pembicaraan tersebut, ternyata ibunya tidak menginginkan memiliki anak. Hal itu pula lah yang membuat Cheryl masih menjanda sampai sekarang. Dan ternyata, persoalan itu juga yang membuat Cheryl memilih pergi meninggalkan Nola dan Clint. Karena Cheryl tak menginginkan anak, sedangkan Clint menginginkan memiliki anak. Semenjak itu, Nola mulai tidak nyaman tinggal dengan ibunya dan kecewa dengan ibunya karena tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Akhirnya Nola kembali membeli mobil van kesayangannya dan pamit kepada ibunya untuk melanjutkan perjalanan tanpa ujung. Namun ada yang aneh, ibunya malah mengizinkan Nola untuk pergi meninggalkannya. Dan tak ada rasa khawatir sedikit pun dengan anak gadisnya
yang masih di bawah umur serta pergi sendirian mengendarai mobil. Nola kemudian kembali ke bengkel yang tempo hari memperbaiki mobilnya. Dan pemilik bengkel itu sudah menganggap Nola sebagai keluarganya sendiri. Bahkan, ia berencana untuk mewariskan kepada Nola suatu hari nanti. Kemudian, Nola berpamitan pergi pada pemilik bengkel itu untuk mengantarkan Blue ke rumah bibinya, karena sudah tak tahan lagi tinggal di dalam rumahnya. Dalam perjalanan, mereka kembali curhat dan Blue mengatakan kepada Nola, jika kau telah menemukan keluarga kandungmu dan juga keluarga logismu. Setelah begitu lama berjalan, akhirnya mereka sampai di rumah bibinya Blue. Sebelum turun, Blue berterima kasih pada Nola karena telah mengantarnya dan mengatakan, kita akan terus bersilaturahmi dengan saling mengirim surat. Beberapa hari setelah itu, Nola mengisi bensin di sebuah SPBU. Kemudian ia bertemu dengan sesama pengendara mobil van yang akan menuju perkumpulan akbar komunitas mobil van. Orang itu selanjutnya mengajak Nola untuk ikut acara tersebut. Di sana Nola diterima dengan baik, meski bukan saudara dan baru pertama kali bertemu, tapi mereka sudah menganggap Nola sebagai bagian dari keluarganya. Di situ Nola kembali menemukan keluarga baru dan mendapatkan semangat jiwa korsa dari suatu komunitas. Seperti itulah kisah seorang gadis tunawisma yang berkelana mencari ibu kandungnya karena dia memimpikan sebuah keluarga yang utuh. Namun, realitanya tak sesuai dengan harapannya meski dia telah bertemu dengan ibunya. Dan akhirnya, dia malah memiliki keluarga baru yang dia temukan di jalan, bahkan sangat menyayangi gadis tersebut dibandingkan keluarga kandungnya.